masih sampai sekarang nggak? Terkadang, jadi kadang-kadang ya seperti gini, semuanya saya bohong sama Lydia atau bohong sama Peggy. Itu langsung di kuping saya tuh bilang, kamu nggak boleh bohong begitu, nanti akibatnya ini. Saya lawan, nggak mungkin, jebret kejadian. Gitu loh. Atau seperti saya diberi bisikan-bisikan yang saya juga nggak tahu ini kelebihan atau itu karunia atau apa. Contohnya seperti gini, Peg. Mudah-mudahan saya masih bisa ya, mudah-mudahan. Iya, iya. Ini bukan sihir atau sulap, enggak. Mas Dedi, jadi kalau misalkan ditanya Mas Dedi dengan punya pengalaman mati suri itu udah siap nggak sih untuk mati yang sebenarnya? Itu sebenarnya rahasia Tuhan. Dan ya kita selalu berdoa untuk diberi kesehatan, diberi umur panjang, ya kan, menikmati Ciptaannya. menikmati apa yang Ia berikan kepada kita dan kita selamat sampai tujuan. Kita punya istana nanti di akhir nanti gitu loh. Jadi ya saya pikir itu semua udah ada garisnya nanti, ada garis ya. Itu rahasia Tuhan. Enggak, Karena seperti yang tadi saya bilang tadi, hari ini esok pun yang usah, yang esalah yang punya kuasa. Oke, kalau Mbak Lydia gimana? Sudah siapkah menghadapi kematian yang sebenarnya? Saya kayaknya belum ya, karena saya masih banyak sekali dosa kayaknya gitu. Anak-anak saya masih pada kecil, perlu bimbingan dari saya sebagai orang tuanya. Jadi saya minta ya Tuhan kasih saya umur yang panjang Iya. gitu. Oke Mas Dedi, Untuk reintrospeksi. jadi kayaknya setiap manusia kalau mau bisa reintrospeksi apakah harus mati suri dulu? Mudah-mudahan sih enggak ya, enggak setiap orang punya pengalaman mati suri. Mungkin itu salah satu contoh untuk yang menjalani mati suri dan untuk orang yang tidak menjalani tapi dia tahu cerita seperti ini gitu loh. Gitu. Agar berhati-hati dalam hidup. Iya, jadi mungkin orang-orang seperti Mas Dedi, Mbak Lydia, atau mungkin juga saya itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan mati suri. Justru karena kita diberi pesan ya untuk disampaikan kepada orang-orang yang lain kali ya. Betul. Nah, padahal dulu tuh hanya yang saya rasain bohong ya. Padahal kan kecil sekali gitu. Tapi itu aja udah nggak kuat. Gimana terusan saya melakukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Kayak apa takutnya ntar gitu. Mbak Lydia waktu itu komentar keluarga gimana ya? Apa keluarga Mbak Lydia tahu kalau Mbak Lydia tuh sempat mati suri? Saya cerita gitu kan, karena saya minta maaf kan, kemarin mami maafin Lydia pernah pura-pura pusing gitu. Lydia pernah bohongin ini, pernah bohongin itu. Jadi terusan kalau kakak saya bohong, yang gelisah itu saya. Nggak pernah ngerasain sih gimana takutnya, gimana gelisah, itu dada mau meletus tapi enggak gitu. Jadi keluarga Rasa- tahu ya? Akhirnya Iya, keluarga tahu. iya. Terus mama bilang apa? Ya, ini apa? Surprise. Takut lagi bohong. Ya surprise juga ya gitu, antara percaya dan tidak gitu loh. Nah Mas Dedi yang pernah meninggal dunia 8 jam nih, waktu itu keluarga bilang apa tuh? Kan pasti pada saat Mas Dedi tiba-tiba bangun kembali, shock dong, kaget semuanya. Ya. Bangun hilang sampai yang ke-8 kali itu. Akhirnya ya sampai alhamdulillah sampai sekarang ya mereka akhirnya senang ya karena udah putus asa sebenarnya karena vonis dokter meninggal gitu kan. Nggak ada sakit. Mendadak aja gitu loh, mendadak. Indra kamu yang ke-6 itu masih sampai sekarang nggak? Terkadang, jadi kadang-kadang ya seperti gini, semuanya saya bohong sama Lydia atau bohong sama Peggy. Itu langsung di kuping saya tuh bilang, kamu nggak boleh bohong begitu, nanti akibatnya ini. Saya lawan, nggak mungkin, jebret kejadian. Gitu loh. Atau seperti saya diberi bisikan-bisikan yang saya juga nggak tahu ini kelebihan atau itu karunia atau apa. Contohnya seperti gini, Peg. Mudah-mudahan saya masih bisa ya, mudah-mudahan. Ini bukan sihir atau sulap, enggak. Mudah-mudahan saya masih bisa. Contohnya gini, Peggy boleh tunjuk apa aja yang ada di sini. Iya. Saya nggak lihat, Iya. ya kan. Mudah-mudahan saya masih bisa tahu gitu loh. Lydia sebagai ini ya, sakti ya. Oke, saya. Tes, sip. Ya Mas Dedi sudah siap? Oke. Ya, Kamu tunjuk. saya tunjuk. Pegang. Harus cepet ya Lydia ya. Iya, Udah, Udah, udah. ya. udah, Udah. saya sudah pegang. Oke, Tak tes ya. Ini. bukan, Lupa lagi, tiba-tiba diumpetin. bukan, Tisu. Udah tadi ya. Ini nih. bukan, Bukan. Maiku deh. bukan. Apa ya? Putih-putih ini nih. Betul. Oke, ada. Oh gitu ya Mas Dedi ya. itu- Dan Mas itu- Dedi meyakini bahwa ini adalah salah satu hasil dari mati suri itu, mungkin.
Mungkin. Mbak Lydia terkesima loh, dia juga terkesima. Bisa ada rahasia dong. Nggak bisa terus ya. Saya juga tahu dari teman saya yang namanya Jamal. Pernah kenal? Pernah Pernah kenal ya, Jamal Mirdad. Dia pernah cerita sama saya bahwa istrinya juga punya keanehan yang dia juga nggak ngerti sampai sekarang. Contoh, Lydia kenapa nggak pakai jam tangan? Karena jam tangan itu kadang-kadang dia suka mundur sendiri. Bener, mundur sendiri. Mbak Lydia kok nggak cerita Ya, sih? suka mundur sendiri. Terus semalam dia Suka mengalami waktu naksir saya zaman SMA. Waduh balik Dia, naksir nih. dia janji sama saya jam 10 kan? Iya. Dia tahu. Saya janji sama Deddy Dukun jam 10. Dia pulang dia pulang jam 11 dan besok ketemu lagi jam sekian dia tahu. Dari jam yang dia pakai mundur sendiri gitu. Itu Mas Jamal yang cerita gitu. Jadi Mbak Lydia sempat mengalami keanehan-keanehan juga ya? Iya. Selain itu mungkin yang lain diceritain dong ke kita. Iya, misalkan Jamal misalkan pernah pergi ke satu tempat gitu. Oh ini yang tadi Mbak Lydia bilang bahwa pada saat pacaran punya intuisi kuat gitu ya. Contohnya apa gimana? Lagi jalan sama dia terusan saya lagi di daerah Cinere misalkan gitu. Berhenti dulu deh. Kamu pernah kesini ya? Gitu. Enggak. Iya sampai saya turun gitu kan. Iya kayaknya kamu pernah kesini deh. Sampai dia Toto ada aja terlintas saya lagi Film itu dia ya, bukan filmnya kayak film, gitu. saya berada di tengah-tengah yang misalkan kepleset gitu. Iya. Kamu pernah kepleset di sini nih misalkan gitu. Jadi tapi terus hilang aja begitu nikah. Ya, Mas Dedi pantesan nggak kawin-kawin ya. Nggak mungkin bukan karena itu ya. Bingung kan jawabnya? Oke. Oh gitu ya? Itulah karena orang-orang tidak pernah mati suri jadi tidak bisa membongkar rahasia Mas Dedi. Oke Mas Dedi, Mbak Lydia terima kasih banyak loh untuk sharing experience di sini. Berarti sekali bagi kita semua dan bagi pemirsa, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran ya. Insya Allah. Jadi pemirsa rupanya di balik pernyataan-pernyataan secara kedokteran mungkin ada satu kekuatan yang tidak bisa terlihat dan hanya bisa terasa yang memungkinkan mati suri ini bisa terjadi. Dan mungkin lagi kita patut untuk meyakininya karena siapa tahu itu adalah salah satu dari 1000 cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan manusia agar selalu ada di jalan yang benar, selalu melakukan kebaikan-kebaikan demi kelangsungan dunia ini. Betul. Kalau sudah seperti itu, tentunya hal yang di luar pemikiran manusia pun akan sangat mungkin terjadi seperti mati suri. Gitu Alia Mas ya. Oke Mbak, sekali lagi terima kasih banyak. Di akhir acara kita ketemu lagi ya. Jadi nanti kalau kawin bilang-bilang. Selesai acara ini kasih tahu feelingnya jodohnya Peggy. Hampir 2. Jodohnya Peggy tunjuk ya di sini yang mana ya Mas ya. Baiklah pemirsa, seperti biasa sekarang kita akan memasuki segmen kuis. Nah, tuh di sebelah situ lihat deh, Putri Malam. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Putri Malam berjumpa kembali dengan Anda malam ini. Baik, menjelang makan sahur saya akan mengajak Anda untuk begadang karena kita punya total hadiah Rp3.500.000. Tentu saja persembahan dari Batuk di komik aja. Iya, dan jangan lupa passwordnya adalah batuk di komik saja. Dan pemirsa seperti biasa langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia, jawaban Anda yang benar, goyangannya seperti ini. Ayo Mang. Mang, palanya pegel ya Mang. Dan untuk jawaban Anda yang salah, goyangannya seperti ini. Ayo Mang. Iya, silakan Anda menghubungi, semoga malam ini Anda beruntung. Baik, pertanyaan pertama untuk hadiah 1 juta adalah tari musyoh adalah tarian sakral untuk mengusir arwah orang yang meninggal karena kecelakaan. Dan tarian ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di timur Indonesia. Masyarakatnya timur Indonesia adalah, ayo tarik Mang. Iya, halo. Halo, Password? batuk di komik aja. Siapa Mas? Di mana? Dari Saptana, dari Kerawang, Santana? Saptana, SAP. Saptana, oke. Iya. Mas Saptana di Karawang. Iya, betul. Jawabannya apa?
Irian Jaya. Irian Jaya? Iya, Masap orang Irian ya? bukan. Bukan. Atau pernah tari musyoh? Iya, digoyang ya Mas? Ayo. Ya, ayo Mang.